Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kita bisa bersama-sama menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar, tentunya dalam tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini. Mari. Kita akan mulai membahas mengenai surah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ke-29. Silakan Abi. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29 berbunyi, Am hasibal ladina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menduga bahwa kami tidak akan menampakkan isi hati mereka yang mengandung kebencian, kedengkian, iri hati itu. Nah, jadi ayat kita ini kembali berbicara tentang orang-orang kafir atau munafik dan sebagainya yang memusuhi Islam. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mampu? Mampu kami untuk menunjukkan itu. Nah, baru dia katakan, walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Kalau seandainya kami mau, kata Allah, kata lau itu dalam bahasa Arab itu ada perandaian, itu ada redaksinya. Kalau saya berkata in itu jika yang mengandung arti itu apa yang dianggap itu jarang akan terjadi atau diragukan akan terjadi. Kalau saya berkata in ja'a Zaidun, jika si Zaid datang, maka ucapan saya si A datang ini saya ragukan datang. Tidak pasti dia datang. Oke. Kalau saya berkata iza, itu juga terjemahannya lebih kurang jika, tetapi iza itu berarti pasti. Oh, iya. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Diwajibkan kepada kamu iza, kalau kematian, tanda-tanda kematian itu datang. Pasti. Tanda kematian pasti datang. Ya. In taraka khairan, kalau dia meninggalkan harta yang banyak. Belum tentu setiap orang meninggalkan harta yang banyak. Tapi kalau lau, itu perandaian yang tidak mungkin terjadi, tidak akan terjadi. Saya berkata begini, seandainya ayah saya masih hidup, tidak akan ada lagi. Lau aisha abi, ya kan? Itu di sini dikatakan walau nasya'u, seandainya, tapi pakai lau. Itu berarti tidak akan. Tapi sekedar berandai, kalau Tuhan mau, dia akan menunjukkan kepadamu orang-orang munafik yang ada dalam hatinya itu, kami tunjukkan sehingga kamu tahu sosoknya siapa, si A, si B, si C. Tapi Tuhan tidak mau tunjukkan itu. Kembali, maradun, penyakit di dalam hatinya. Hati yang sehat itu yang seimbang, ya kan? Ya. Kesehatan itu adalah keseimbangan. Orang yang ragu tidak seimbang. Keraguan adalah penyakit dalam hati. Keraguan kepada Allah ya? Keraguan, ya artinya itu. Kita harus stabil, harus upayakan jangan sampai ada keraguan itu. Kemunafikan adalah penyakit di dalam hati. Ya kan? Orang-orang munafik ini sakit hatinya, perlu diobati. Kalau tidak diobati menjadi-jadi. Iya. Oke. Kalau Tuhan mau, dia bisa menampakkan langsung sosoknya. Ini. Tetapi dikatakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Tapi kamu akan tahu dari gaya bicaranya. Dari kata-katanya. Oh, ini gaya bicaranya begini, ini maksudnya begini. Kamu sudah tahu dari gaya bicaranya itu ucapan-ucapan mereka. Dan wallahu ya'lamu a'malakum. Allah mengetahui
amal-amal kamu, pekerjaan-pekerjaan kamu semuanya. Engkau wahai Nabi Muhammad, mereka semua Allah tahu. A'malakum, kita pernah jelaskan, amal itu bukan hanya dalam bentuk kegiatan fisik. Hati pun itu beramal, hati itu. Iya, iya. Itu niatnya apa? Nah, baru dikatakan, tetapi ingat, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Pasti kami bersumpah, kata Allah, kami pasti akan memperlakukan kamu perlakuan seorang yang menguji. Saya terangkan dulu. Kalau kita terjemahkan ini, kami pasti akan menguji kamu. Jelas ya? Ya. Tetapi apa Tuhan menguji? Orang menguji itu untuk mengetahui. Iya. Kan Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Jadi apa maksudnya ini? Iya. Maksudnya kami akan memperlakukan kamu seperti perlakuan seorang yang menguji untuk tahu. Iya, iya. Tuhan sudah tahu. Iya. Kalau begitu untuk tahu dalam kenyataan yang lahir apa yang telah kami ketahui sejak dahulu. Saya beri contoh lagi. Ada kulit pisang di sini. Ada anak-anak yang lari-lari di sana. Iya. Kira-kira bagaimana menurut? Bisa jatuh. Bisa jatuh. Bisa Anda terpleset. sudah tahu itu? Iya. Tahu itu. Dalam kenyataan sudah tahu atau belum? Belum. Belum. Belum jatuh kan? Ya. Kalau begitu ada sesuatu yang Anda sudah ketahui tapi belum nyata dalam kenyataan. Iya. Iya. Allah begitu. Oh. Dia sudah tahu. Iya, 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 iya. Tapi belum Tapi terjadi. belum terlihat dalam kenyataan. Iya. Saya mengajar, saya sudah tahu ini mahasiswa tidak bakal lulus. Tidak pernah belajar. Ya toh? Iya. Saya sudah tahu. Iya. Bagus, saya sudah tahu. Tetapi saya tetap silahkan ikut ujian. Iya, bisa berubah dong. Bisa berubah kalau dia ini. Iya, Tetapi selama ini yang saya ketahui dia tidak akan mungkin. Orang sepanjang tahun penilaian saya bukan. Iya, iya, iya. Jadi tahu di dalam kenyataan. Iya, iya. Allah begitu. Untuk mengetahui. Ya kan? Oke. Bagus, kita lanjutkan. Kita tahan dulu kalau gitu Pak Oke. Quraisy. Kita potong sebentar supaya nanti melanjutkannya lebih detail lagi. Kira-kira apa yang dimaksud melalui surat ini. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surah Muhammad SAW. Silahkan Pak Quraisy untuk tausiahnya. Baik, jadi Allah bersumpah kami pasti akan menguji kamu, memperlakukan kamu untuk melihat dalam kenyataan bagaimana sikap kamu untuk mengetahui siapa yang betul-betul berjihad di jalan Allah dan yang sabar. Kami mau tahu. Ya. Kami perintahkan kamu berjihad untuk mengetahui dalam kenyataan ini dan mengetahui juga yang tidak mau. Oke. Baru dikatakan lanjut ayatnya. Innalladzina kafaru. Orang-orang yang kafir. Kembali lagi. Wasaddu an sabilillah. Dan menghalangi orang lain atau dirinya dari jalan Allah. Wasyakur rasul. Dan durhaka kepada Rasul. Ya. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Saya ingin garis bawahi kata setelah jelas bagi mereka petunjuk. Ada orang kafir belum tahu. Disiksa enggak? Tidak. 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 Belum jelas bagi mereka petunjuk. Iya, iya. Iya. Tuhan tidak menjatuhkan siksa kecuali setelah memberitahu. Kecuali setelah mengutus utusan. Nah, ini kita mau bahas ini. Kira-kira semua orang sudah tahu Islam. Di dunia ini sekarang. Semua sudah tahu Islam. Tahu harusnya. Dia tahu indah atau buruk? Indah. Belum tentu. Belum tentu. Sebagian orang di Eropa, di Amerika, justru dia tahu Islam itu buruk.
teror. Benar enggak? Iya. Iya, iya, iya. Dituntut enggak dia itu? Kita harus berpikir, ulama-ulama sekarang itu berpikir bahwa Allah menuntut setelah jelas min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Yang berdosa itu kita. Karena tidak menunjukkan Tidak Islam itu seperti menunjukkan apa. sikap yang baik sehingga orang salah paham terhadap kita. Ya kan? Iya. Oke, kita lanjutkan. Orang-orang yang ini tadi kafir, menghalangi orang melakukan berjalan di jalan Allah, mendurhakai Rasul, setelah datang itu orang-orang yang semacam itu la yadurullah syai'a, tidak memberi mudarat sedikit pun bagi Allah. Allah tidak butuh mereka itu taat. Iya. Ya kan? Seandainya seluruh alam raya ini taat pada Tuhan, tidak tambah kuasa Tuhan sedikit pun. Seandainya seluruh alam raya ini durhaka pada Tuhan, tidak berkurang sedikit pun. La yadurullah syai'a, tidak akan wa sayuhbitu a'malahum, akan dihapus amal-amalnya. Tidak akan diterima Allah amal-amal baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Menarik. Kata ati'u, taatlah, diulangi. Ati'ullah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Seandainya Rasul memerintahkan Anda sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, taat juga kepada Rasul. Oh. Dia berdiri sendiri. Tapi apa mungkin begitu? Apa mungkin begitu? Bisa jadi, kita lihat sekarang ya. Ada seorang sahabat dipanggil oleh Rasul. Hai, sini. Dia tidak datang. Setelah dia tidak datang, Nabi bertanya pada, kenapa kamu tidak datang? Dia bilang, saya sedang sholat. Terus Nabi menjawab, bukankah kamu membaca firman Allah, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Perkenankanlah Allah dan Rasulnya kalau dia mengajak kamu kepada sesuatu yang menghidupkan jiwamu. Saya kan panggil kamu. Maksudnya Allah tidak butuh padamu. Ya kan? Muhammad boleh jadi butuh tidak pada beliau? Iya. Makanya dipanggil. Itu dahulukan. Oh. Walaupun tidak, karena ini tidak bertentangan. Iya. Kalau bertentangan, kita bisa berandai bertentangan, tapi kenyataannya tidak ada yang bertentangan. Kalau ada perintah Rasul, keterangan Rasul yang bertentangan dengan Al-Quran, pasti bukan dari Rasul, pasti palsu. Kita kembali kepada ayat kita. Wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal-amal baik kamu. Anda sedekah, amal baik, jangan batalkan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya. Menyebutnya dan mengganggu yang kamu beri. Kita ini ambil. Lain kali jangan datang ya. Dulu kan saya sudah berikan kamu sekian, datang lagi. Itu membatalkan pahala. Jangan pernah merasa kecil sehingga enggan tersenyum kepada orang kalau Anda tidak bisa memberi dia sedekah. Itu pesan Nabi. Insya Allah. Iya. Ya kan? Jangan batalkan amal-amal kamu, amal-amal baik kamu. Hilang pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lakum. Sungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi
ajaran agama ini, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dia. Sekali-kali Sekali-kali tidak akan mengampuni dia. Kalau dia mati dalam kekafiran, mati membawa kemusyrikan, sekali-kali tidak. Kalau yang lainnya boleh jadi diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah. menyekutukan Allah. Iya. Tetapi selainnya boleh jadi Allah maafkan. Oke, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Kures. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV, tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau kita bicara tentang zakat profesi, sekarang ini kecenderungan umum ulama mewajibkan zakat profesi. Dan sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Anda memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Kurais melalui sebuah tayangan. Ini dia, kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish Shihab, apa hukumnya tidak melakukan zakat profesi apabila penghasilan kita tidak menyampai nisab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya apa yang harus dilakukan ya? Apa hukumnya bila ada orang yang tidak melakukan zakat profesi bila penghasilannya tidak sampai ke nisabnya? Oke. Kalau kita bicara tentang zakat profesi, sekarang ini kecenderungan umum ulama mewajibkan zakat profesi. Jadi ya memang pada masa Nabi ada Batasnya. hal-hal tertentu, materi tertentu, barang-barang tertentu yang harus dizakati yang beliau sebut. Perdagangan, emas, ternak dan lain-lain sebagainya. Waktu itu tidak disebut tentang profesi, tidak ada. Ada ulama yang berkata bahwa kalau begitu ya tidak ada zakat profesi. Nah, tapi sebenarnya logikanya tidak lurus. Masa petani yang mempunyai penghasilan sederhana dan diwajibkan buat mereka itu zakat, ya, bahkan bisa jadi 10% dari hasil panennya, perdagangan ya kan? gitu misalnya. Atau perdagangan 2,5% dari hasil perdagangan. Yang kecil-kecilan ini, masa seorang dokter, seorang insinyur yang memperpenghasilan banyak tidak wajib zakat, tidak logis. Nah, jadi zakat profesi wajib. Innalladzina kafaru matu, kita sudah terangkan itu mati dalam kekafiran, itu tidak diterima tobatnya oleh Allah. Selain dari itu ada kemungkinan terbuka untuk diterima. Nah, tapi musyrik yang sudah mati, kalau belum mati lantas dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah. Itu sebabnya di sini wamatu, dan dia mati membawa kekafiran. Semua orang diterima tobatnya oleh Allah. Semua? Semua. Apapun dosanya? Apapun dosanya. Selama dia bertobat dengan tulus. Wala tahinu wa tad'u ila silmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Walan yatrikum a'malakum. Jangan merasa rendah diri. Antumul a'launa. Kalian itu berada di tempat yang tinggi. Jangan merasa rendah diri. Kenapa? Wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Allah bersama kamu. Walan yatrukum a'malakum. Dia tidak mengurangi sedikit pun dari amal-amalmu. Dia tidak menyia-nyiakan amal-amalmu. Ayat ini menanamkan kepercayaan diri kepada orang beriman. Selama Anda bersama Allah, jangan pernah merasa ragu. Jangan pernah merasa rendah diri.
Nah ini orang mukmin. Kamu masih sedikit sekarang menghadapi orang-orang musyrik yang begitu banyak ini. Jangan rendah diri. Jangan mengajak, mari kita damai karena saya lemah dan sebagainya. Fala tahinu. Jangan rendah diri. Bukan rendah hati. Iya. Silakan rendah hati. Iya. Ya, tapi jangan rendah diri. Jangan minder ya. Jangan minder. Lalu karena mindernya, karena rendah diri, mengajak kita damai aja deh. Iya. Gitu. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu memang betul-betul orang beriman, kamu berada di atas. Kenapa? Karena Allah bersama kamu. Nah, kebersamaan Allah dengan manusia itu ada dua macam. Allah bersama semua manusia dalam arti dia tahu segala sesuatu menyangkut makhluk ini. Iya. Iya. Yang kedua, Allah bersama orang mukmin, dia tahu dan dia bantu. Orang kafir dia ketahui, tapi Allah tidak berjanji untuk membantu mereka. Dia melepaskan diri, silahkan deh kamu sendiri. Tapi kalau Anda mukmin, Allah bantu Anda. Amin, amin. Ya kan? Apapun Anda, kondisinya. dia bantu Anda. Boleh jadi dalam bantuan itu Anda terlihat oleh Anda bahwa kok saya tidak dibantu. Sebenarnya Anda dibantu. Akibatnya jadi baik. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Oke. Baru dia katakan supaya lebih jelas, boleh jadi Anda kalah. Iya. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hakikatnya bagi orang-orang yang tidak beriman hanyalah permainan dan kelengahan. Oke, kita tahan sampai di situ, Pak Quraisy, karena pembahasan cukup mendalam mengenai hal ini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah, tadi Pak Quraisy di segmen sebelumnya mengatakan dalam ayat tersebut bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan. Ya. Iya. Maksudnya apa tuh? Oke, permainan bagus ya. Kata laib yang seringkali diterjemahkan permainan itu sebenarnya bukan itu maksudnya. Sepak bola permainan. Permainan bagus. Ada tujuannya atau tidak? Ada, menang kalah. Ada, Ya. menang kalah. Lebih dari itu, dia permainan mendidik Anda untuk sabar, disiplin, dan lain-lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Laib itu adalah kegiatan yang tanpa tujuan yang benar. Oh. Itu sebabnya liur yang keluar dari bayi atau ini dinamai lu'ab. Bukan di situ tempatnya, bukan di situ. Orang-orang kafir ini melakukan kegiatan yang tidak ada tujuannya yang benar. Itu yang dimaksud dengan permainan. Banyak permainan yang bertujuan, bahkan bermain itu belajar. Iya. Oke, jadi itu arti laib permainan. Yang kedua lahu. Lahu itu melakukan kegiatan yang tidak penting dengan meninggalkan yang penting. Atau melakukan kegiatan yang penting tetapi meninggalkan yang lebih penting. Iya. Sebenarnya ada yang lebih baik dilakukan, ada yang lebih baik. tapi bukan itu. Hidup di dunia ini bagi orang-orang yang tidak beriman hanya permainan dalam arti melakukan kegiatan yang tidak ada tujuannya yang benar. Dan kalaupun melakukan penting, dia tinggalkan yang lebih penting. Nah, itu hidup. Kalau begitu, kalau kalian berjuang lantas meninggal, jangan duga Allah tidak bersama Anda. Tadi kan kita katakan selalu bersama Anda. Kalau kalian beriman dan bertakwa, Allah akan menganugerahkan kepada kalian ganjaran kalian, wala yas'alukum amwalukum, dan dia tidak minta harta kamu. Dia tidak minta harta kamu untuk dirinya. Sebenarnya harta itu milik Allah. Tetapi banyak manusia menduga bahwa itu harta dia.
Kan sudah diberikan Allah ke manusia. Sebenarnya Allah memberikan, Anda menitipkan pada Menitipkan, ya. Baiklah, kalau kalian berkata itu, Allah tidak minta itu. Dia tidak minta dari Anda harta Anda. Ada ulama berkata, kita baca lanjutannya supaya kita fahami apa yang dimaksud. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhriju adghanakum. Kalau Allah meminta hartamu itu semuanya, semuanya, lalu dia mendesak, keluarkan semua hartamu. Allah juga tahu bahwa kamu bakal kikir. Oh. Jadi apa? Tuhan tidak minta semuanya. Oh, iya, iya, iya. Dia cuma minta berapa? 2,5% kalau ini, 10%. Iya. Karena kalau kamu yang 2,5% ini pun, yang 10% ini pun kamu tidak bisa, yukhrij adghanakum. Dia akan menampakkan kecemburuan sosial. Sehingga kebencian akan lahir daripada. Iya, iya. Ini luar biasa ini ayatnya. Iya, iya, iya. Bahwa orang-orang yang berpunya itu hendaknya memberikan bantuan, menyisihkan sebagian hartanya minimal dalam kewajiban zakat itu, supaya orang-orang yang butuh mendapatkan dari situ hartanya, sehingga akan terjalin hubungan mesra antara yang berpunya dan tidak berpunya. Iya. Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi? Cemburu dong mereka. Dia akan menampakkan kecemburuan sosial sehingga kedengkian akan muncul. Iya. Ya, ini terjadi sekarang Iya, di iya. mana-mana. Iya. Yukhriju adghanakum. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Inilah kan kalian semuanya diajak agar supaya bernafkah, menafkahkan harta di jalan Allah. Jalan Allah banyak. Perang, Iya. jalan Allah. Jihad, Iya. jalan Allah. Jihad itu bermacam-macam. Membantu para pelajar, jihad. Membangun jalan, jihad. Bersedekah, jihad. Pokoknya segala macam kebajikan itu adalah jalan Allah. Fisabilillah. Ada di antara kamu yang kikir. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir untuk dirinya, terhadap dirinya. Maksudnya? Oke. Kalau Anda bernafkah, Iya. nafkah itu untuk kemaslahatan Anda. Iya. Iya. Berarti Anda ingin memperoleh sesuatu. Kalau kikir, berarti Anda tidak peroleh. Jadi malah kita tidak dapat lagi. Kita tidak dapat apa-apa. Orang yang bernafkah itu, bersedekah itu, menitipkan hartanya pada orang lain supaya dia dapat nanti di akhirat. Iya. Kalau Anda mau bawa barang Anda terlalu banyak, merepotkan Anda. Ya, toh? Iya, betul. Daripada repot, saya kasih deh ini. Titipin buat ke Anda. orang lain. Sebenarnya Anda menitipkan itu. Jadi tidak kemana-mana itu. Tidak kemana-mana, sedekah. itu Anda akan dapat di sana. Mayabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Biasa diterjemahkan Allah Maha Kaya dan kalian butuh. Sebenarnya kekayaan Allah itu bukan berarti banyak yang dimilikinya. Bukan itu makna ghina. Makna kekayaan Allah itu yang Allah tidak butuh. Manusia yang kaya bukan yang banyak hartanya, tetapi yang tidak butuh. Yang tidak, ya. Semakin sedikit kebutuhan Anda, jadi kekayaan itu seperti lingkaran bulat. Kecil lingkaran, besar lingkaran. Ada sesuatu yang besar tapi tidak bulat, itu bukan lingkaran. Ya. Ya. Anda memperoleh sedikit, tapi Anda merasa tidak butuh lagi, Anda kaya raya. Masya Allah. Jadi kekayaan itu ada di hati. Kekayaan itu ada di hati. Ada di- Laisal ghina bikasratil ard. Berhubungan dengan nafsu berarti. Berhubungan dengan diri, berhubungan dengan nafsu. Jadi sekarang ini banyak milioner
yang sebenarnya miskin. Karena masih mau, masih ingin itu. Itu koruptor, itu orang-orang miskin. Ya kan? Sudah ada dia dapat dari negara, dari Iya, ini. iya, iya. Masih mau lagi. Kalian memang orang-orang yang butuh. Tetapi kendalikan diri Anda, jangan lantas tidak puas dengan hasil usaha Anda yang diberikan oleh Allah. Amin. Antumul fuqara wa in tatawallaw. Kalau kamu berpaling dari tuntunan ini, yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Ada orang berkata, ini Islam turun di Arab, di ini, ya kan? Iya. Kalau kalian berpaling diganti dengan orang lain, bukan dari bangsa kalian lagi. Dulu ada ulama berkata orang Persia. Iya. Tapi sebenarnya semua dugaan itu tidak bisa dipastikan. Yang pasti, kalau kalian tidak mau mengikuti tuntunan Allah, Allah ganti kalian. Kalau dulu kalian berjaya, sekarang diganti kalian tidak berjaya. Bahkan bisa jadi bukan manusia lagi yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan makhluk lain yang lebih taat. Dulu sebelum Adam datang, ada makhluk di permukaan bumi ini. Iya. Dihancurkan oleh Allah, digantikan oleh manusia. Iya. Iya. Bisa tidak Allah menggantikan lagi manusia ini dengan makhluk lain? Bisa. Ya kan? Iya. Jadi kita tidak perlu mencari. Ada orang berkata, oh ini yang digantikan ini nanti orang-orang Indonesia nih yang akan menggantikan mereka. Saya tidak cenderung menetapkan suatu hal dengan kira-kira. Gitu? Yang jelas Allah berkata, kalau kamu kikir diganti dengan kaum yang lain. Boleh jadi manusia juga, boleh jadi di tempat itu juga, tapi orangnya sudah berbeda. Iya. Diganti dengan rejim yang berbeda. Ya Kita kan? break dulu Pak Quraisy, Baik, akan kita baik, lanjutkan sebentar lagi. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Semakin banyak kebutuhan dan ketergantungan. Baik, kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Masih ada yang ingin disampaikan dari tausiah Pak Quraisy Shihab, silakan. Ya, jadi kita kembali kepada ayat kita bahwa Tuhan tidak menuntut semua harta. Bahkan kita bisa berkata begini, Nabi berpesan kepada yang memungut zakat, jangan ambil barangnya yang paling dia sukai. Iyyakum wa karaim amwali. Zakat, sedekah, berikan yang baik. Kalau jelek, boleh kamu beri, asal jangan yang terlalu jelek. Jadi Wala tatayamamul khabitha. Iya. Jangan arah kamu hanya tertuju kepada yang buruk, kasih orang saja ini. iya. Tetapi kalau kamu masih suka, tetapi tidak terlalu suka, Iya. oke deh. Boleh. Memang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian suka. Bukan dia katakan apa yang kalian paling suka. Iya. Yang kalian suka. Ini sebenarnya baju saya masih suka, tapi rasanya sudah ada yang bagus nih. Saya masih suka kan, saya kasih orang. Nah, jangan, oh ini baju sudah compang-camping, saya tidak mau ini, baru kasih orang. Jangan. Ya, itu yang dituntut oleh Allah. Nah, kalau kikir, udah kikir. Anda sendiri merugikan diri Anda dengan kekikiran Anda. Karena tidak ada yang mati membawa hartanya. Ya, Allah Maha Kaya dalam pengertian tadi, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Karena itu, kurangi kebutuhan Anda. Biar kita jadi kaya. Biar kita bahagia. Biar kita bahagia. Semakin banyak kebutuhan dan ketergantungan Anda, semakin berkurang kebahagiaan Anda. Ada orang mau makan, tidak bisa makan kalau tidak ada sambal. Iya. Dia butuh sambal. Padahal sudah enak makanannya, tapi nggak ada sambal. Sambal, dia merasa tidak Kurang. Kurangi kebutuhan Anda akan bahagia.
Nah, baru wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Orang-orang yang menggantikan kalian itu tidak akan, yang ditetapkan Allah sebagai pengganti kalian tidak akan seperti kalian. Dia akan dermawan, dia akan taat, dia akan ini. Saya kira itu ayat kita. Kalau gitu kita langsung masuk pada Kesimpulan. Kita punya kesimpulan. Iya. Tadi Allah, ada orang-orang munafik yang sebenarnya Allah bisa menunjukkan sosok-sosoknya kepada Nabi, tapi Allah tidak mau menunjukkan itu. Mengapa? Karena Nabi sendiri sudah tahu melalui gaya bicaranya, melalui sikapnya dan sebagainya. Ketahuilah bahwa ada ujian Tuhan. Tuhan menguji kita atau memperlakukan kita sebagai orang yang menguji untuk mengetahui apa memang kita benar-benar berjihad, berjuang di jalan Allah atau tidak. Jadi ujian ini adalah keniscayaan hidup. Jangan pernah berkata bahwa kita tidak diuji. Kita diuji dengan kesenangan dan kesusahan. apapun itu. Apapun itu. Ya, itu kesimpulannya. Orang-orang beriman diajak untuk taat kepada Allah, jangan membatalkan pahala atau amal-amalnya dengan ria, dengan keangkuhan dan lain-lain sebagainya, dan bahwa Allah memaafkan semua dosa selama seorang masih hidup dan meminta ampun, sedangkan orang yang mati maka mereka itu tidak akan dimaafkan dosa kemusyrikannya, walaupun terbuka kemungkinan untuk memaafkan yang tidak mesti, terserah kebijakan Allah. Kemudian orang-orang yang kafir dan sebagainya itu baru dinilai keluar dari ajaran agama kalau dia sudah tahu, tapi yang belum tahu tidak akan dituntut. Kalau sudah tahu. Kalau sudah tahu. Mimba di mata bayyana lahumul huda. Yang terakhir yang saya ingin katakan bahwa hendaklah kaum muslimin selalu optimis. Selalu merasakan tingginya harga dirinya sehingga tidak mudah menyerah. Dan itu kalau memang mereka selalu bersama Allah. Saya kira itu. Satu pertanyaan Pak Quraisy sebelum saya tutup kesempatan kali ini. Tadi dikatakan bahwa dalam hidup ini ujian adalah keniscayaan dalam hidup. Jadi kita akan selalu diuji dalam hidup, baik dalam kesenangan, dalam kesedihan. Tapi kan bukan berarti kita menderita dalam ujian tersebut ya Pak? Tidak. Ada orang-orang yang diuji senang. Iya. Mahasiswa saya ingin diuji supaya selesai dulu, ya kan? Iya betul. Kalau nggak diuji malah ini kapan diuji, lulus? kenapa tidak diuji? Kapan naiknya? Iya, kapan naiknya? Jadi ujian itu. Jadi kita bisa menemukan kegembiraan dalam ujian. Apalagi ada ujian dalam bentuk kesenangan. Anda diberi harta, senang nggak? Senang. Anda diuji di situ. Iya. Tapi kan tenang gitu ya. Dan ujian yang berupa kesusahan itu juga Anda harus sadari bahwa ujian itu bisa menenangkan hati Anda kalau Anda sadar bahwa itu bisa lebih besar dari musibah yang Anda terima. Oh, bisa lebih buruk. Untung cuma kakinya yang kena. Iya. Sudah. Ya. Untung cuma mobilnya yang hancur, bukan rumahnya. Selalu ada begitu. Jadi ada sisi lain. Apalagi kalau ujian dan Anda sabar, Anda dapat ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kalau gitu jawabannya Pak Quraisy, dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat kepada kita, mendekatkan kita kepada keimanan yang lebih besar lagi, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih untuk Pak Quraisy untuk tausiahnya. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.